Saudari dan saudara yang terkasih, perayaan Pekan Suci dari Kamis Putih sampai perayaan Minggu Paskah yang dirayakan oleh orang-orang Kristiani, orang-orang Katolik, menempatkan Yesus Kristus, Yesus dari Nazaret sebagai pusat, sebagai figur. Dia adalah tokoh yang menjadi sentral dari seluruh rangkaian perayaan ini. Yang menurut bahasa iman orang-orang Kristiani, Yesus ini adalah Tuhan, adalah Juru Selamat. Bukan sekedar seorang guru, bukan sekedar seorang nabi, bukan sekedar seorang figur moral yang baik, tetapi sungguh-sungguh sebagai Tuhan, sebagai Juru Selamat. Kalau kita sebelum sampai pada keyakinan iman, bahasa Kristiani seperti itu, kalau kita melihat hidup Yesus, sekurang-kurangnya kalau kita membaca kitab suci Perjanjian Baru, ditampilkan di sana bahwa dalam tanda petik Yesus itu salah seorang dari banyak guru yang hidup pada zamannya. Para pemimpin Yahudi, para imam, para ahli Taurat, mereka juga adalah guru-guru yang berwibawa. Pengetahuan mereka akan Alkitab, akan Taurat tidak diragukan. Mereka memiliki kredibilitas yang dipercaya oleh masyarakat, sehingga mereka memiliki kewibawaan untuk mengajar. Mereka memiliki para pengikut juga. Kita melihat bahwa guru Yesus juga memilih orang-orang tertentu menjadi muridnya, mengajar mereka, melakukan banyak hal sebagai guru yang memimpin para murid ini. Maka kita tahu bahwa dalam Injil juga ditunjukkan oleh para penginjil bahwa guru-guru, para pemimpin, para ahli Taurat itu seringkali merasa bahwa kredibilitas kepemimpinan mereka, kewibawaan mereka itu diuji, dikalahkan oleh Yesus yang tampil dengan pengajarannya, dengan apa yang dia lakukan sehingga menarik perhatian banyak orang, orang-orang yang semakin percaya dan semakin meyakini apa yang dia ajarkan. Tetapi memang Yesus sebagai seorang guru ini menunjukkan suatu cara yang memang tidak selalu sama dengan guru-guru pada zamannya. Suatu cara yang berbeda, suatu cara yang boleh dikatakan revolusioner. Yesus orang Yahudi, dia tahu tentu saja tentang kultur Yudaisme. Dia tahu bahwa orang-orang Yahudi merayakan Paskah untuk mengenangkan pembebasan mereka dari perbudakan Mesir. Dan itu adalah suatu perayaan dalam keluarga, dalam kultur mereka, di mana bapak keluarga menjadi pemimpin yang membuat keluarga itu ingat akan hari pembebasan yang sudah dilakukan Tuhan sejak zaman nenek moyang, ketika orang-orang Yahudi, orang-orang Israel sebagai suku nomaden diminta untuk membunuh anak domba, makan, memercikan darahnya pada pintu sehingga Tuhan melihat dan lewat kemudian keluarga itu diselamatkan. Artinya perayaan Paskah itu sudah sungguh-sungguh menjadi bagian dari kultur keagamaan orang-orang Yahudi. Dalam hal ini Yesus mengetahui tentang itu. Jadi kita bisa membayangkan bahwa ketika Yesus akan merayakan perjamuan akhir bersama para muridnya, mengapa tidak dia bisa merayakan itu seperti keluarga Yahudi lainnya, yang mungkin juga bisa merayakannya dengan suatu kemeriahan, suatu keramaian yang berpusat pada bait Allah, seperti banyak orang yang berkumpul, bersiara dan merayakan hari Paskah itu di Yerusalem, di bait Allah. Tetapi Yesus tidak melakukan seperti yang dilakukan dalam adat istiadat orang-orang Yahudi. Dia berkumpul bersama para muridnya. Dia juga menunjukkan sesuatu yang begitu baru, yang berbeda dari apa yang dilakukan oleh bapak keluarga Yahudi. Seorang bapak keluarga Yahudi tidak mengatakan, inilah tubuhku, inilah darahku, ambillah dan makanlah, ambillah dan minumlah, lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku. Tetapi Yesus melakukan itu. Yesus menunjukkan suatu kebaruan yang sangat berbeda dari kultur yang dia ketahui sudah diwariskan
dari masa ke masa. Kultur itu tentu bermakna, ya, tentu memiliki nilai historis, nilai keagamaan yang sangat penting. Tetapi Yesus sendiri sekarang menunjukkan sesuatu yang baru. Mengambil roti mengatakan inilah tubuhku. Mengambil anggur mengatakan inilah darahku. Terimalah, makanlah. Terimalah, minumlah. Lalu kemudian dia mengatakan lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku. Segala sesuatu sekarang berpusat pada dia. Yang menjadi titik pusat sekarang bukan simbol-simbol keagamaan yang diwariskan dalam kultur Yahudi. Yang menjadi pusat bukan lagi bait Allah. Yang menjadi pusat bukan lagi kemeriahan orang-orang yang datang untuk merayakan Paskah Yahudi. Tetapi yang menjadi sentral adalah Yesus sendiri, pribadinya. Apa yang dia lakukan, apa yang dia katakan sekarang. Inilah tubuhku, inilah darahku. Terimalah, makanlah, terimalah, minumlah. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku. Lalu kita juga bisa mengatakan poin yang lain bahwa Yesus juga mengubah cara pandang kulturnya sendiri dengan melakukan ritus pembasuhan kaki. Yesus membasuh kaki para muridnya. Dia yang diyakini oleh para muridnya, dihormati sebagai guru dan Tuhan, disebut demikian. Dia menunjukkan suatu revolusi pelayanan yang justru membalikan logika cara pandang, ya, para pemimpin pada waktu itu. Yesus keluar dari suatu lingkaran berpikir yang sudah lama untuk menunjukkan kebaruan yang berpusat pada dirinya. Dan itu kemudian yang menjadi terwujud penuh dalam penyerahan dirinya, totalitasnya untuk taat pada kehendak Bapa sampai pada wafatnya di salib. Yesus memiliki daya ilahi dalam dirinya, dalam keyakinan iman Kristiani. Ketika ia sudah melakukan seluruh perjalanan dan tugasnya, dan kemudian dia bisa menunjukkan bahwa dia berkuasa, dia memiliki wewenang, ya, memiliki kredibilitas untuk menunjukkan kewibawaannya sebagai seorang pemimpin. Dalam arti politis, ya, menguasai banyak orang, mempengaruhi banyak orang, memiliki para murid yang akan membela dia. Tetapi bukan itu pilihan seorang pemimpin dari Nazaret ini, ya. Dia menunjukkan ketaatannya, dia menunjukkan totalitasnya untuk melakukan apa yang dikehendaki oleh Bapanya sendiri. Aku dan Bapa adalah satu. Aku datang untuk melakukan kehendak Dia yang mengutus aku. Ya. Jadi bukan keinginan dirinya, tetapi apa yang dikehendaki oleh Bapa. Yaitu bahwa dia melakukan itu sebagai wujud, ya, cinta kasih Allah yang sungguh mendalam, keberpihakan Allah bagi seluruh ciptaannya, bagi manusia yang sungguh-sungguh dicintai oleh Allah sendiri. Maka itu yang kita renungkan oleh orang Kristiani, dimaknai dalam Jumat Agung sebagai suatu peristiwa di mana Allah sendiri menunjukkan solidaritasnya yang begitu mendalam bagi manusia. Allah berpihak pada manusia juga dalam situasi sulit, ya, dalam sakit, dalam penderitaan, dalam kesedihan, dalam kerapuhan. Allah mau berpihak kepada manusia, mau mengangkat dan memulihkan martabat manusia. Tetapi tentu saja kita juga masih bertanya, ya, mungkin dalam perjumpaan kita dengan sesama yang mungkin tidak peduli tentang agama, tidak peduli tentang iman Kristiani, ya. Mereka bertanya, apa artinya semua itu yang dilakukan oleh seorang Yesus dari Nazaret? Dan itu kita temukan maknanya semakin mendalam dalam peristiwa Paskah, kebangkitan seorang Yesus dari Nazaret. Kebangkitan dari maut, mengalahkan alam maut untuk menunjukkan bahwa hidup itu lebih kuat daripada maut. Untuk menunjukkan bahwa cinta kasih itu lebih kuat daripada kebencian, daripada peperangan, daripada permusuhan. Tetapi sekali lagi, untuk apa semua itu yang dilakukan oleh Yesus dan yang menjadi, ya, kesaksian para muridnya? Tentu saja dalam bahasa iman Kristiani kita mengatakan, ya, itu bermakna bagiku. Karena dengan demikian
saya semakin kuat keyakinanku bahwa Yesus sungguh menjadi juru selamatku. Dia menjadi Tuhan, menjadi penyelamat bagiku. Dia bukan seorang pemimpin politis yang menunjukkan kuasanya dan kepentingannya, tetapi dia yang sungguh-sungguh berpihak bagi manusia, membela harkat dan martabat manusia. Dan di situ ada suatu makna yang bagi saya sungguh mendalam bagi kehidupan kita. Sekali lagi, terlepas dari keyakinan iman kita, kalau kita melihat bahwa seorang figur Yesus dari Nazaret ini yang mati dan bangkit, dia menunjukkan suatu makna yang secara wajar ya, hidup dalam diri manusia, ada dalam dambaan-dambaan manusia, kerinduan-kerinduan manusia. Apakah ada manusia yang ingin mati dan kemudian tidak memaknai hidupnya, ya, ingin semua hanya sia-sia saja dalam perjalanan hidup setelah sejarah panjang kehidupannya di dunia? Tentu saja orang yang ingin memaknai hidupnya secara lebih mendalam, dia tidak begitu cara berpikirnya. Ya. Dia tidak menginginkan bahwa makna hidupnya menjadi sia-sia saja selama dia memperjuangkan sesuatu yang baik dan benar di dunia ini. Kalau orang yang menolak ya, pembicaraan dan keyakinan iman bahwa ada kebangkitan, ya, orang tentu juga ya, bisa diajak untuk merenungkan ya, bagaimana memaknai suatu perjalanan hidup itu. Ya. Kalau hidup itu dibela dan dia akan sampai pada kematian, ya, dan kematian itu menjadi akhir segala-galanya, maka memang bisa terdengar bahwa hidup manusia itu absurd, ya, tidak bermakna, ya, karena tidak menemukan totalitas maknanya yang sungguh-sungguh, hanya selesai dengan perjuangan-perjuangan di dunia yang tentu bisa dilakukan oleh manusia, bisa diupayakan dengan sebaik-baiknya. Tetapi sekali lagi pertanyaan permenungan kita, untuk apa semua itu? Ya, maka di sini orang Kristiani mencoba dan memang memiliki dasar untuk menunjukkan ya suatu motif yang lebih mendalam dari kehidupan kita, kehidupan manusia, panggilan hidup manusia, yaitu bahwa seperti yang ditunjukkan oleh Yesus dari Nazaret berdasarkan kesaksian-kesaksian yang kita temukan dalam Alkitab yang menjadi kesaksian dari jemaat, dari gereja, dari masa ke masa, ialah bahwa setelah perjalanan hidup di dunia ini, manusia tidak kehilangan harapan. Dia tidak kehilangan dambaan-dambaan yang bermakna bagi hidupnya, yang membuat hidupnya lebih mendalam. Karena ia tahu bahwa setelah kehidupan di dunia ini, dia juga akan mendapatkan jaminan bagi suatu kehidupan di sana. Dan itu bukan sesuatu yang tanpa alasan, ya. Bukan sesuatu yang tanpa motif, ya, karena dia yang meyakini Yesus sebagai guru dan penyelamat, ya, di sini menemukan bahwa ada seorang Yesus dari Nazaret yang menunjukkan ya, dari pengalamannya sendiri, dari hidupnya sendiri, bahwa kalau orang mengikuti dia, ya, kehidupan itu lebih bermakna daripada kematian, kebangkitan itu lebih kuat daripada maut. Ya. Dalam arti itu, perayaan Paskah, perayaan kebangkitan juga bermakna bagi orang Kristiani dan juga dari segi manusiawi mendapatkan tempat dalam refleksi hidup manusia, dalam sejarah panjang kehidupan manusia. Dalam arti itulah saya dan juga Anda semua sebagai seorang Kristiani, sebagai orang Kristen, orang Katolik, meyakini bahwa Yesus sekali lagi bukan hanya sekedar guru, bukan hanya sekedar suatu figur moral yang baik, tetapi lebih dari itu, dia adalah Tuhan dan Juru Selamat. Dia sudah menunjukkan dengan kewibawaan yang utuh bahwa apa yang dia ajarkan, apa yang dia tunjukkan dengan kata-katanya, sungguh-sungguh terwujud sebagai suatu jaminan kebenaran, jaminan kehidupan, bukan hanya yang sifatnya sementara di dunia ini, tetapi yang kekal untuk selama-lamanya. Dan itu membuat manusia yang mengikuti dia sebagai muridnya mendapatkan
kekuatan, mendapatkan peneguhan iman dan harapan bahwa setelah perjalanan hidupnya di dunia ini, manusia mendapatkan kepenuhan, keutuhan makna hidupnya dalam kesatuan dengan Yesus sendiri, Kristus sendiri sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dengan kata-kata itu, saya mengucapkan selamat Paskah, selamat merayakan sukacita kebangkitan. Semoga rahmat Paskah membarui iman, membarui harapan kita, menempatkan lagi dan semakin kuat menjadikan Yesus sebagai satu-satunya Juru Selamat, Tuhan dan Penebus kita. Selamat Paskah, Tuhan memberkati kita.